Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kami untuk memaparkan hasil PBL dari mata kuliah Manajemen Investasi yaitu Analisis Manajemen Portofolio pada sektor properti dan real estate mengenai studi kasus subsektor properti dan real estate pada saham BKSL dan Citi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firda Nabila, Nashwa Medina Zahra, dan saya sendiri Zelda Zeno Alfa. Selanjutnya di sini ada latar belakang kami mengusung mengenai subsektor dari properti dan real estate, yaitu karena sektor properti dan real estate sangat penting bagi ekonomi Indonesia karena mempengaruhi banyak sektor lain. Pada triwulan kedua tahun 2023, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDB dan menciptakan banyak lapangan kerja, meskipun ada beberapa subsektor yang menurun. Awal tahun 2023 dan sepanjang 2024 menunjukkan minat investasi yang fluktuatif, tetapi data menunjukkan peningkatan investasi pada kuartal 1 tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor properti tetap salah satu yang menarik bagi investor meskipun pertumbuhannya melambat. Pemerintah dan industri optimis tentang pasar properti di 2024, terutama di subsektor residensial yang sedang tumbuh. Insentif seperti PPDN DTP ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pasar. Oleh karena itu, analisis manajemen portofolio dengan pendekatan single index model menjadi penting untuk membantu investor mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang kita angkat, yaitu yang pertama, bagaimana metode single index model terhadap portofolio investasi dan apa evaluasi dari hasil portofolio. Yang kedua, bagaimana pengaruh kondisi makroekonomi terhadap kinerja saham BKSL dan Citi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kondisi industri properti dan real estate terhadap kinerja saham BKSL dan Citi. Yang keempat, apa profil dari saham BKSL dan Citi. Yang kelima, bagaimana peran kinerja saham BKSL dan Citi terhadap laporan keuangan. Yang keenam, bagaimana prospek dari saham BKSL dan Citi jika dilihat dari segi analisis teknikal. Kemudian untuk tujuan analisisnya yang pertama, untuk mengetahui metode single index model terhadap portofolio investasi dan evaluasi dari hasil portofolio. Yang kedua, untuk memahami pengaruh kondisi makroekonomi terhadap kinerja saham BKSL dan Citi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kondisi industri properti dan real estate terhadap kinerja saham BKSL dan Citi. Yang keempat, untuk mengetahui profil dari saham BKSL dan Citi. Yang kelima, untuk menganalisis peran kinerja saham BKSL dan Citi terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui prospek dari saham BKSL dan Citi jika dilihat dari segi analisis teknikal. Di sini metodenya yaitu single index model adalah salah satu metode pembentukan portofolio optimal, di mana dengan metode ini dapat menentukan saham apa saja yang masuk ke dalam portofolio beserta bobotnya masing-masing. Perhitungan single index model menggunakan asumsi data historis. Selanjutnya ada perhitungan return realisasi dengan harga penutupan per bulan. Di sini dari sektor properti dan real estate, kami mengambil 21 saham dari periode Desember 2023 sampai Desember 2024 dengan harga penutupan per bulannya. Di sini ada indeks properti dan juga ini ada nama-nama sahamnya. Di sini tabel pertama ini mengenai harga penutupannya, kemudian yang tabel kedua ini hasil dari returnnya dari Desember 2023 sampai Desember 2024 per sahamnya. Untuk selanjutnya ini lanjutan dari saham-saham selebihnya dengan total 21 saham. Kemudian perhitungan excess return hingga risiko. Di sini dengan expected risk free-nya sebesar 5% per tahun atau setara dengan 0,004166 per bulannya. Di sini excess return-nya dari Desember 2023 sampai Desember 2024 per saham seperti yang sudah tertera di layar. Kemudian ada perhitungan dari expected return, beta, dan juga excess return to beta. Di sini untuk seleksi dari single index model yaitu pada beta dan excess return to beta,
kita lakukan eliminasi untuk nilai yang di bawah 0 atau negatif. Ini kita beri tanda merah yang menandakan tidak layak atau harus kita keluarkan. Kemudian di sini ada perhitungan risikonya, standar deviasi, variance, standar deviasi excess return, dan juga variance excess return. Dan ini untuk lanjutan saham dari sebelumnya dengan total 21 saham. Kemudian ada perhitungan A, B, C, Z, dan juga W-nya. Dari hasil saham yang sudah kita keluarkan tadi yang bernilai negatif, ini terdapat kita dapat dua saham yaitu BKSL dan juga Citi yang nilainya positif untuk perhitungan A, B, C, Z, dan juga W. Dan di sini juga ada cut off tertinggi untuk sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Z dan juga ada sum Z-nya. Dan ini dari lanjutan sahamnya untuk LPKR, MPRO, dan juga REAL. Di sini dengan hasilnya yaitu 0%, jadi kita tetap ambil yang BKSL dan juga Citi dengan ada hasil dari persentasenya. Selanjutnya kita lakukan evaluasinya. Di sini ada Desember 2024 dan juga September 2025. Ini dengan asumsi kita beli Desember 2024, kemudian kita hold hingga September 2025. Ini di sini dengan harga penutupan juga, dan di sini ada perhitungan dari return ketika hold per sahamnya. Kemudian ada bobot, return, dan juga bobot dikali return. Untuk bobot ini hasil dari perhitungan single index model kita dapat BKSL sebesar 93,37% dan juga Citi 6,63% dengan total keseluruhannya sebesar 100%. Jadi perhitungannya jika kita menaruh bobot pada saham BKSL dan Citi sebesar hasil dari perhitungan single index model kita tadi, kita dapat return yaitu sebesar 104,23% dan juga 12,26%. Untuk hasil bobot dikali return-nya, ini dengan total 98,13%. Jadi asumsinya jika kita beli Desember 2024, kemudian kita hold sampai September 2025 dengan bobot yang kita taruh hasil dari perhitungan single index model kita, maka kita akan mendapat return-nya sebesar 98,13% dari indeks properti sebesar 25,98%. Selanjutnya ada kondisi ekonomi makro. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan ketahanan yang baik, meskipun menghadapi tekanan global seperti pelambatan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas. Pertumbuhan PDB didorong oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang meningkat. Investasi juga membaik dengan masuknya penanaman modal asing dan pembangunan infrastruktur. Walau masih ada ketidakpastian global, ekspor komoditas tetap signifikan tetapi pertumbuhannya lebih moderat dibanding tahun 2022. Sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi penyumbang utama pertumbuhan, sementara transportasi dan akomodasi juga meningkat. Pada tahun 2024, ekonomi diperkirakan akan tetap kuat dengan pertumbuhan 4,7–5,5% dan inflasi yang terjaga. Permintaan domestik dan investasi dalam infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi. Namun, sektor padat karya seperti pertanian masih menghadapi tantangan. Stabilitas eksternal tetap terjaga dengan saldo neraca pembayaran yang sehat dan cadangan devisa tinggi. Nilai tukar rupiah sempat tertekan, tapi stabil melalui intervensi. Prospek ekonomi untuk 2025–2026 tampak positif dengan fokus pada reformasi struktural dan digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya analisis makro di sektor properti. Pada tahun 2023, sektor properti domestik tetap stabil meski pasar global melambat, didorong oleh lonjakan KPR rumah tapak tipe kecil berkat kredit bersubsidi. Memasuki 2024, kebijakan fiskal dan makroprudensial seperti insentif
PPNDTP yang diperpanjang dan aturan LTV longgar menjadi penopang utama prospek sektor. Proyeksi pertumbuhan penjualan perumahan pada 2024 diyakini mencapai 5-10%, didukung juga oleh faktor struktural seperti backlog perumahan yang besar. Namun, tantangan seperti keterbatasan lahan terjangkau dan minimnya pembiayaan jangka panjang tetap menjadi penghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada 2025, sektor memasuki fase konsolidasi dengan pelemahan permintaan dan pertumbuhan harga, ditandai polarisasi pasar di mana hanya properti tipe kecil yang resilient sementara segmen lain terkontraksi. Kenaikan biaya material yang tajam dan hambatan struktural seperti birokrasi memperparah kesenjangan keterjangkauan dan mempersempit margin pengembang. Prospek 2026 menawarkan peluang pemulihan moderat jika realisasi program pemerintah dan reformasi struktural dapat dipercepat. Tanpa terobosan kebijakan tersebut, sektor properti berisiko terjebak dalam keseimbangan pertumbuhan rendah meski stimulus makro telah diberikan. Lalu analisis kondisi industri properti dan real estate. Sektor properti dan real estate Indonesia mengalami pemulihan bertahap pasca pandemi sepanjang 2023 sampai 2024. Pada 2024, sektor ini menyumbang 520,7 triliun terhadap PDB dengan pertumbuhan 2,5% years on years, serta berperan strategis sebagai penggerak ekonomi dan pencipta efek berganda. Bisa dilihat dari grafik pertumbuhan harga properti sewa yang ada di gambar. Grafik pertumbuhan harga properti sewa di 2023 sampai 2024 menunjukkan bahwa pasar properti komersial mengalami pertumbuhan relatif stagnan, dengan kenaikan 2,03% di tahun 2023 menjadi 2,32% di 2024. Pertumbuhan terutama ditopang oleh hotel dan convention hall, sementara sektor perkantoran dan retail sewa masih menghadapi tekanan oversupply dan persaingan ketat. Lingkungan suku bunga tinggi mendorong adaptasi pasar melalui pergeseran tenor pembiayaan lebih pendek dan peningkatan KPR takeover. Lalu, selanjutnya, pemulihan sektor properti juga tercermin pada pergerakan indeks properti periode 2023 sampai 2025. Pada 2023, indeks properti bergerak dalam fase konsolidasi sideways, mencerminkan lemahnya minat beli dan tingginya ketidakpastian investor. Hal ini ditandai oleh RSI netral 40-60 dan pergerakan harga yang stagnan. Memasuki semester 2024, indeks mulai menunjukkan pembentukan dasar atau bottoming dengan pola higher low, menandakan awal pembalikan arah. Bisa dilihat dari grafik di layar. Grafik indeks properti 2023 sampai 2025 memperlihatkan bahwa 2025 indeks memasuki fase bullish kuat, terutama sejak Agustus sampai Desember 2025, dengan keberhasilan menembus resistensi di kisaran 850 dan melanjutkan rally hingga sekitar 1200. Struktur higher high dan higher low yang konsisten serta RSI di kisaran 65 sampai 80 mencerminkan tren bullish yang solid. Kenaikan ini mengindikasikan rotasi modal besar ke sektor properti didorong oleh suatu perbaikan ekonomi, peningkatan penjualan residensial, serta ekspektasi stabilisasi atau penurunan suku bunga. Lalu ada profil emiten. Sentul City. PT Sentul City Tbk atau BKSL adalah perusahaan properti yang mengembangkan dan mengelola Sentul City di Bogor, Jawa Barat. Didirikan pada 16 April 1993. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor operasional di Sentul City. Fokus utama bisnisnya meliputi pembangunan kawasan residensial, komersial, fasilitas olahraga seperti sirkuit Sentul, serta pusat konvensi dan rekreasi. BKSL melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada 30 Juni 1997 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode BKSL. Sentul City terus berkembang sebagai proyek kota mandiri besar. Dengan pemegang saham pengendali utama sebesar 80,4% oleh PT Sakti Generasi Perdana dan 6,7% dipegang oleh Stella Isabella Johan, sementara sisanya 12,9% dimiliki oleh publik. Lalu, profil emiten untuk Natura City, kantor pusatnya berlokasi di Sentul International Convention Center Tower, lantai 3, Sentul City, Bogor. Sebagai emiten publik, saham City pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada 28 September 2018 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode City.
PT Natura City Development Tbk atau City adalah holding pengembang properti yang memiliki dua anak usaha yaitu PT Serpong Natura Hijau Sentosa dan PT Natura Niaga Wijaya. Serpong Natura City adalah proyek perusahaan yang dirancang untuk menjadi kawasan hunian modern minimalis yang terdiri dari klaster premium The Signature, klaster River Valley, Premier Fidelia, Edelweiss, and Catalia, serta klaster eksklusif Prestige Gardenia. Lalu untuk struktur kepemilikan saham perusahaan Natura City per September 2024 dengan menunjukkan bahwa publik sebagai pemegang saham pengendali utama dengan kepemilikannya sebesar 54,24%, lalu PT Sakti Generasi Perdana yang memiliki 20,63%, sementara sisanya 9,89% dimiliki oleh PT Tunas Tumbuh Berkembang, 9,44% dimiliki oleh Golden Capital Foundation Limited, dan 5,81% dimiliki oleh PT Karya Cakrawala Perdana. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan PT Sentul City Tbk atau BKSL. Selama periode 2023 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menantang dan mencerminkan tekanan yang signifikan pada hampir seluruh aspek fundamental perusahaan. Dari sisi likuiditas, terjadinya penurunan current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio mengindikasikan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, khususnya melalui aset lancar yang paling liquid. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas keuangan perusahaan menjadi semakin terbatas. Di sisi solvabilitas, peningkatan rasio utang menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan untuk mengandalkan pendanaan berbasis utang yang pada akhirnya meningkatkan beban keuangan dan risiko struktur modal. Dampak dari meningkatnya leverage tersebut terlihat jelas pada penurunan tajam rasio profitabilitas, baik dari sisi pengembangan aset maupun ekuitas, yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Selain itu, melemahnya kinerja operasional dan efisiensi aset tercermin dari penurunan margin laba serta rasio aktivitas yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan aset belum optimal dalam menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, peningkatan rasio pasar menunjukkan bahwa sebagian investor masih menilai adanya potensi pemulihan kinerja perusahaan di masa mendatang. Memasuki tahun 2025, munculnya indikasi perbaikan kinerja operasional memberikan sinyal bahwa perusahaan mulai bergerak menuju fase pemulihan fundamental, meskipun keberlanjutan perbaikan tersebut tetap bergantung pada kemampuan manajemen dalam menjaga efisiensi, memperbaiki arus kas, dan merespon dinamika pasar properti secara berkelanjutan. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis keuangan PT Natura City Development Tbk atau City. Selama periode 2023 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang relatif positif dan mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang semakin solid. Dari sisi likuiditas, City berada pada posisi yang sangat kuat dengan tingkat aset lancar dan kas yang jauh melebihi kewajiban jangka pendek, sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan yang tinggi dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Struktur permodalan perusahaan juga tergolong konservatif dengan tingkat utang yang rendah, yang dimana menunjukkan kemampuan City dalam mengelola risiko keuangan secara prudent. Peningkatan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Di sisi operasional, perbaikan margin laba bersih menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi usaha meskipun pemanfaatan aset secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan. Selain itu, membaiknya rasio pasar mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Memasuki tahun 2025, dengan dukungan tren penjualan dan arus kas yang terus menguat, City diproyeksikan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan di tengah dinamika sektor properti. Kemudian untuk analisis teknikal BKSL, harga saham BKSL menunjukkan tren naik yang cukup kuat pada periode Maret hingga Agustus 2025 yang ditandai dengan pola higher high and higher low. Memasuki September, harga tersebut keluar dari tren dan bergerak dalam fase konsolidasi yang mencerminkan sikap wait and see pelaku pasar dengan tekanan jual yang relatif terbatas. Menjelang akhir 2025, BKSL mulai menunjukkan sinyal pemulihan dengan indikator RSI yang sebelumnya berada pada kondisi jenuh jual, bergerak naik menuju zona netral, yang dimana menunjukkan melemahnya tekanan bearish dan meningkatnya potensi pemulihan harga. Di sisi lain, indikator moving average memperlihatkan kecenderungan terjadinya MA cross yang merupakan salah satu sinyal umum adanya pembalikan arah menuju tren naik. Secara keseluruhan, struktur grafik juga memperlihatkan area penahan harga yang kuat di bagian support,
sementara bagian resisten yang perlu ditembus untuk memulai tren naik berikutnya. Selanjutnya, analisis teknikal Citi. Sepanjang tahun 2025 menunjukkan dinamika perubahan tren yang cukup jelas. Pada awal tahun, harga berada dalam tekanan dan terus bergerak menurun, yang dimana mencerminkan dominasi sentimen negatif pasar serta melemahnya minat beli. Setelah periode penurunan tersebut, tekanan jual mulai berkurang dan harga memasuki fase konsolidasi, yang dimana pergerakan menjadi lebih stabil dan relatif datar. Fase ini menunjukkan adanya proses penyeimbangan kekuatan antara buyer dan seller, sekaligus memberikan ruang bagi pasar untuk membentuk struktur harga yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, harga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan bertahap melalui pola pergerakan yang menandakan akumulasi oleh pelaku pasar. Momentum ini kemudian semakin menguat dan mencapai titik konfirmasi ketika terjadi penembusan level harga penting yang didukung oleh peningkatan volume transaksi. Breakout ini menandakan bahwa tekanan bullish mulai mengambil alih dan arah pergerakan harga beralih menuju tren yang lebih positif. Secara keseluruhan, struktur teknikal Citi pada tahun 2025 menggambarkan transisi dari kondisi bearish menuju pola bullish yang semakin solid. Perubahan arah tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar sekaligus membuka peluang pergerakan harga yang lebih tinggi ke depan selama sentimen positif dan momentum penguatan dapat dipertahankan. Untuk kesimpulannya, sektor properti dan real estate yang bersifat siklikal sangat dipengaruhi oleh kondisi makro seperti inflasi, suku bunga, daya beli, dan kebijakan pemerintah. Sektor ini menunjukkan adanya pemulihan dengan peningkatan permintaan di berbagai segmen, didorong dengan stabilitas ekonomi dan dukungan kebijakan. Namun tantangan seperti kenaikan biaya konstruksi dan ketergantungan pada pembiayaan masih menghambat pertumbuhannya. Kinerja saham emiten properti sangat bergantung pada sentimen pasar dan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan strategi serta mengelola biaya dengan efisien. Meski memiliki potensi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang, sektor ini tetap mengandung risiko yang tinggi sehingga pemahaman mendalam tentang karakternya sangat penting bagi para pelaku pasar dan investor. Untuk saran yang dapat kami berikan, sektor properti dan real estate tetap direkomendasikan sebagai alternatif investasi yang menarik untuk jangka menengah hingga panjang. Kami menyarankan agar investor untuk mendalami karakteristik siklikal sektor ini, khususnya dengan memantau pergerakan suku bunga, inflasi, serta dinamika kebijakan pemerintah terkait perumahan. Sebaiknya, investor bersikap selektif dan memilih emiten dengan memprioritaskan perusahaan yang memiliki kinerja kuat, land bank jelas, struktur keuangan yang sehat, dan fokus pada segmen yang sesuai daya beli masyarakat. Sebagai strategi, diversifikasi portofolio, baik antar emiten properti maupun sektor lain, sangat disarankan untuk memitigasi risiko fluktuasi pasar. Perhatikan pula waktu investasi dengan cermat dengan mengamati tren harga dan sentimen pasar secara menyeluruh. Hal ini penting mengingat pergerakan saham properti sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sentimen investor yang terus berubah. Demikian pemaparan hasil PBL kami mengenai analisis portofolio sektor properti dan real estate, studi kasus subsektor properti dan real estate, terutama pada saham BKSL dan Citi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang kami bahas, sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.